Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisikawan, balik lagi dengan saya Aryana Irawati dari mahasiswa Fisika UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Kali ini saya akan membahas tentang Islam dan sains. Apa sih Islam dan sains itu? Hubungan Islam dan sains itu sejak lama sudah diperdebatkan, namun ayat-ayat kauniyah dapat menjelaskan dan mengungkap konsep ilmu sains dalam sudut pandang Islam. Nah, dalam pembahasan kali ini saya hanya terfokus pada sains di bidang fisika, teman-teman. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan ayat-ayat kauniyah? Nah, ayat-ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat yang mengenai tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa dilihat dari fenomena alam. Kata kauniyah berasal dari kata kaun, yang berarti ada atau wujud. Jadi, ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini, teman-teman. Nah, ayat-ayat kauniyah ini merupakan bukti nyata kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan memperlihatkan ayat-ayat kauniyah, kita dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita dapat belajar untuk lebih menghargai alam dan memanfaatkannya dengan sangat bijak. Tentunya teman-teman di sini pasti tahu apa itu ayat-ayat yang bisa menjelaskan tentang fenomena alam ya teman-teman. Di Al-Quran itu sudah banyak sekali teman-teman ayat-ayat yang menjelaskan tentang alam semesta ini. Contohnya seperti ayat yang menjelaskan tentang pembuatan manusia, tentang pembuatan bumi, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, kali ini saya hanya akan terfokus pada satu ayat di Quran Surah Al-Kahfi ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. Sadaqallahul azim, yang artinya, dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami membolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan kamu pasti akan merasa ketakutan terhadap mereka. Nah, itu arti dari Quran Surat Al-Kahfi. Kalau ada pembacaan Al-Quran yang salah, saya mohon maaf dan boleh dibenerin di kolom komentar ya teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita mengetahui apa sih korelasi antara Quran Surat Al-Kahfi ayat 18 dengan ilmu sains, yuk kita simak dulu video dari sumber YouTube Kastari Sentra. Nah, di video ini sangat bagus teman-teman. Di sini terlihat bagaimana kisah pemuda Al-Kahfi yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kahfi. Yuk kita tonton dulu videonya. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 9 hingga ayat 26. Dalam kisah ini terdapat ujian keimanan dan pembuktian hari kiamat, bahwa sesuatu yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah pada waktu yang ditentukan. Pada zaman dahulu, di suatu negeri hiduplah seorang pemimpin yang zalim bernama Raja Dicyanus. Selain zalim, raja ini juga kejam. Sang raja memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Apabila ada yang menolak, mereka akan dibunuh. Di tengah-tengah masyarakat, ada sekelompok orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Raja Dicyanus. Mereka adalah 7 orang pemuda yang saleh. Para pemuda itu hanya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah tidak tahan tinggal di negeri ini. Apalagi kita dipaksa untuk menyembah patung-patung mereka. Benda mati itu aku tidak suka. Aku juga. Apalagi raja tidak segan untuk membunuh orang yang tidak mau melaksanakan perintahnya. Bagaimana jika kita mencari tempat lain untuk beribadah? Maksudmu kita pergi dari sini? Sepertinya itu ide yang bagus. Kami setuju dengan usulmu itu. Bagaimana dengan yang lain? Kami juga setuju. Baiklah kalau begitu, sebaiknya kita pergi besok pagi-pagi, agar tidak ada orang yang melihat. Siap. Keesokan harinya, 7 orang pemuda saleh meninggalkan negeri mereka dengan bersemangat. Para pemuda ini yakin bahwa keputusan meninggalkan adalah petunjuk dari Allah agar selamat dari kezaliman raja. Bersama mereka ada seekor anjing yang mengikuti selama perjalanan.
Setelah berjalan jauh, sampailah di depan sebuah gua. Gua yang cukup besar dengan dinding yang tampak tua. Sebaiknya kita beristirahat sebentar di gua ini. Kau yakin? Apakah aman di dalam sana? Aku akan masuk ke dalam untuk memeriksanya. Salah satu pemuda itu masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian ia keluar dari pintu gua dengan tersenyum. Kalian semua masuklah ke dalam gua. Satu persatu pemuda masuk ke dalam gua. Ketujuh pemuda itu berdoa agar mendapat perlindungan dari Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ke-10 surat Al-Kahfi. Ya Tuhan, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ketika para pemuda itu beristirahat, Allah menunjukkan kuasanya dengan membuat mereka tertidur selama 309 tahun. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-25. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Pintu gua menghadap ke sebelah utara, sehingga sinar matahari tidak bisa menembus ke dalamnya. Dengan begitu orang dari luar mengira bahwa gua ini tidak berpenghuni, sedangkan anjing yang mengikuti mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Tak terasa 309 tahun telah berlalu. Allah membangunkan ketujuh pemuda soleh ini dengan tubuh utuh seperti sebelum mereka tertidur. Wahai saudaraku, sudah berapa lama kita tertidur? Aku kira sehari atau setengah hari. Aku tidak yakin. Terdengar bunyi perut keroncongan. Tiba-tiba aku merasa lapar. Tidak adakah makanan yang bisa kita makan? Sabarlah sebentar saudaraku. Aku akan pergi ke pasar membeli beberapa makanan untuk kita semua. Aku akan ikut denganmu. Ketika sampai di daerah permukiman penduduk, mereka mulai merasakan hal yang aneh. Bangunan, pakaian yang dikenakan orang-orang tampak asing, seperti baru pertama kali mereka lihat. Akhirnya, sampailah di sebuah pasar. Wahai anak muda, apa yang kalian butuhkan? Kami ingin membeli roti gandum dan buah anggur. Ini pesanan kalian. Penjual itu menyerahkan pesanan kedua pemuda di dalam wadah gerabah yang besar. Pemuda ke-1 mengeluarkan uang perak dari saku bajunya. Penjual gandum terheran-heran melihat uang dari pembelinya. Uang apa ini? Uang perak ini sudah lama sekali. Dari mana kalian dapatkan uang ini? Maksudku, dari mana asal kalian sebenarnya? Aku baru pertama kali melihat anak muda seperti kalian berbelanja di pasar ini. Kedua pemuda itu pertama bingung mendengar perkataan si penjual. Memangnya sekarang tahun berapa? Itu sepertinya uang zaman dahulu. Jadi apa kita sudah tertidur selama bertahun-tahun lamanya? Penjual gandum makin bingung mendengar percakapan pembelinya. Tanpa sadar, tingkah mereka menjadi sorotan orang-orang di pasar. Ketika sadar menjadi pusat perhatian, kedua pemuda ini bergegas meninggalkan pasar. Siapakah pemuda itu, wahai penjual gandum? Aku juga tidak mengenal mereka. Jika melihat dari uang yang mereka bawa dan pakaian yang dikenakan, mereka adalah manusia dari beberapa abad yang lalu. Aku yakin mendengar bahwa mereka mengatakan telah tertidur selama beberapa tahun. Apa? Kalau memang benar, tidak mungkin mereka masih hidup sampai sekarang. Bagaimana jika kita laporkan saja perihal pemuda asing tadi kepada sang raja? Benar, ayo cepat kita laporkan kepada raja. Setelah beberapa abad berlalu, negeri yang dulunya dipimpin oleh raja yang zalim berganti dengan raja yang baru. Raja yang sekarang adalah raja yang adil. Salah seorang penduduk dan penjual gandum menghadap raja untuk melaporkan kejadian di pasar. Kemudian sang raja menyuruh pengawalnya menelusuri kepergian pemuda asing sampai ke gua. Sesampai di gua, para pengawal melihat ketujuh pemuda itu sudah meninggal dunia. Kemudian para pengawal kembali ke negeri mereka untuk melaporkan kepada raja. Wahai Baginda, jumlah pemuda semuanya ada 7 orang. Namun sesampainya kami di sana, mereka sudah meninggal. Jadi, cerita tentang ketujuh pemuda saleh yang hilang pada masa pemerintahan Raja Dikianus itu sungguhan ada. Bawa aku ke sana, wahai pengawal. Baik Baginda. Sesampai di depan gua, tampak seekor anjing besar mati di depan pintu gua. Raja beserta pengawal masuk dan melihat ketujuh pemuda itu sudah tertidur untuk selama-lamanya. Wajah mereka tersenyum. Subhanallah, Maha Kuasa Allah atas segala sesuatu yang mematikan dan menghidupkan makhluknya. Ini adalah bukti bahwa hari kiamat sungguh nyata. Maafkan kami ya Allah yang sempat tidak mempercayai adanya hari kiamat. Sesungguhnya kami termasuk golongan orang-orang yang zalim.
Astagfirullahalazim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 21. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Demikian akhir dari kisah ini. Ashabul Kahfi adalah julukan bagi para pemuda saleh, penghuni gua yang tertidur selama 309 tahun. Dari kisah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa pelajaran di antaranya. Pertama, kita harus berani mempertahankan keimanan walaupun nyawa menjadi taruhannya. Kedua, Allah akan menyelamatkan orang yang memperjuangkan keimanannya. Ketiga, hendaknya kita tidak mengingkari adanya hari kiamat. Semoga kisah ini mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman. Dari video itu kita tahu bahwa kisah pemuda Al-Kahfi itu sangatlah menginspirasi. Mereka rela mengorbankan nyawanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat ke-18 itu juga dijelaskan bahwa kenapa sih kok bisa kayak gitu? Wujud Al-Kahfi itu hampir tidak terlihat oleh orang-orang yang zolim kepada mereka, karena Allah itu membuat wujud mereka itu bergerak begitu cepatnya, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, sehingga karena gerakan yang sangat cepat itu manusia melihat mereka tuh terkadang ada dan terkadang tiada, dan itu akan membuat manusia biasa itu merasa ketakutan, teman-teman. Nah, korelasinya dengan konsep ilmu sains itu dijelaskan oleh Al-Kindi dalam teori relativitasnya bahwa jika suatu benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka akan mengalami kontraksi panjang yang mendekati nol. Nah, itu makanya kenapa mereka tidak terlihat, seolah-olah tubuh mereka itu sangat kecil, bahkan tidak terlihat, hilang gitu aja teman-teman. Nah, dan akan mengalami dilatasi waktu yang sekian lama. Dilatasi waktu ini terjadi ketika pemuda tersebut tidur selama 300 sekian tahun, padahal mereka merasanya hanya tidur selama sehari saja gitu teman-teman. Padahal mereka sudah mengalami dilatasi waktu yang begitu lama, yaitu sampai 300 sekian tahun. Nah, ketujuh pemuda itu digerakkan ke kanan dan ke kiri dengan gerak yang bolak-balik. Nah, bahwa ini penjelasan dari fisika subbab kinematika dijelaskan bahwa jika benda yang bergerak bolak-balik dengan arah yang berlawanan akan berhenti sebentar sebelum berbalik, dan panjang yang mendekati nol akan terjadi karena kecepatan gerakan pada saat berhenti sejenak itu nol gitu teman-teman. Nah, maka ketika kecepatan itu berhenti, kecepatan gerakan itu berhenti, maka panjang dari suatu benda itu akan kembali ke semula. Makanya tadi pemuda itu seolah-olah terlihat ada, seolah-olah terlihat tidak ada. Ketika mereka terlihat ada, berarti kecepatan gerakannya itu sedang berhenti sejenak teman-teman. Tapi ketika tujuh pemuda itu tidak ada, terlihat tidak ada, maka kecepatan gerakan itu bergerak sangat cepat teman-teman, bergerak bolak-balik seperti itu. Sehingga setiap mereka digerakkan secara mendekati kecepatan cahaya, ukurannya akan berubah, yang awalnya besar menjadi mengecil, sangat kecil hingga hilang. Kemudian ketika kecepatan cahayanya menurun, dia akan membesar kembali sehingga ke ukuran yang awal. Nah, keadaan seperti ini yang membuat orang-orang yang ingin zalim kepada mereka itu merasa ketakutan ketika melihat mereka tiba-tiba ada dan tiba-tiba tidak ada, seperti itu teman-teman. Nah, dari sini kita dapat mengetahui dan dapat membuktikan bahwa konsep fisika, yaitu dilatasi waktu dan juga kontraksi Lorentz, itu benar adanya teman-teman. Nah, rumus matematikanya itu seperti apa sih? Nah, ada di sini teman-teman, yaitu L0 sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat kali L, di mana L itu adalah panjang benda pada kerangka yang bergerak, dan L0 adalah panjang benda pada kerangka yang diam, dan V adalah kecepatan benda terhadap kecepatan benda yang diam, dan C itu adalah kecepatan cahayanya. Nah, seperti itu teman-teman.
Nah, sehingga kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa terdapat suatu yang harmoni antara Islam dan sains, yaitu melalui ayat-ayat kauniyah dan pembuktian hukum fisika Quran Surat Al-Kahfi dapat dilihat bahwa ternyata Islam dan sains itu memiliki korelasi yang sangat jelas ya teman-teman, yaitu semua ilmu sains yang sudah kita pelajari ternyata sudah dijelaskan terlebih dahulu di Al-Quran. Kemudian dari pembahasan kali ini diharapkan kita dapat memantapkan keyakinan kita teman-teman, karena penjelasan tentang ayat-ayat kauniyah ini dan didukung oleh pembuktian hukum-hukum fisika dalam Quran Surah Al-Kahfi itu dapat menetapkan keyakinan kita dan dapat membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hasil pembahasan kita kali ini itu artinya penting bagi kita untuk melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu agama harus bersatu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari manusia. Seperti itu teman-teman. Jadi korelasi antara Islam dan sains itu sangat penting dan sangat jelas adanya, yaitu kita sudah membuktikan secara praktikum atau secara teori atau secara pengetahuan, dan ternyata sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya yaitu Al-Qur'an. Nah, dari pembahasan kita kali ini saya ada satu pertanyaan untuk diskusi teman-teman. Teman-teman boleh banget komentar, jawab pendapat kalian seperti apa nih tentang pertanyaan diskusi ini. Bunyi pertanyaan itu apa sih? Yaitu bagaimana ayat-ayat kauniyah mendorong ilmuwan untuk melakukan penelitian baru? Kemudian bagaimana sih pembuktian hukum fisika dalam Al-Kahfi membantu mempertegas kesatuan antara Islam dan sains? Yuk mari kita diskusikan pertanyaan ini di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah pembacaan ayat dan lain sebagainya. Saya masih belajar. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're so irreplaceable, and everybody knows I want you, but I've always been so invisible to you. But I'm just waiting on you to pull back the curtains, and I've been standing on the sideline waiting till the time's right to make you mine. 'Cause ever since the first time